Jadi tidak semua pemberi gratifikasi itu dapat diberikan sanksi, kecuali memenuhi unsur tindak pidana suap, yaitu memberikan gratifikasi yang dianggap suap. Misalnya, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Kemudian memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan juga diatur di dalam Pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak Rp150 juta. Penerima gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sanksi ini dijatuhkan kepada setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila nilainya itu adalah lebih dari 10 juta, maka gratifikasi itu yang membuktikan adalah penerima gratifikasi. Artinya, penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa gratifikasi itu bukan merupakan suap. Sedangkan yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum. Jadi ketika gratifikasi itu dianggap suap, maka yang membuktikan adalah penuntut umum jika nilainya kurang dari 10 juta rupiah. Tetapi ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila penerima gratifikasi yang dianggap suap ini melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.